Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miza Ayu dengan NIM 25154010 dari kelas 1A Prodi Kebidanan. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan membahas sedikit materi berkaitan dengan sistem perkemihan. Mulai dari anatomi ginjal. Ginjal atau ren adalah suatu organ yang mempunyai peran penting dalam mengatur keseimbangan air dan metabolit dalam tubuh dan mempertahankan keseimbangan asam basa dalam darah. Produk sisa berupa urin akan meninggalkan ginjal menuju saluran kemih untuk dikeluarkan dari tubuh. Ginjal terletak di belakang peritoneum sehingga disebut organ retroperitoneal. Ginjal berwarna coklat kemerahan dan berada di sisi kanan dan kiri kolumna vertebralis setinggi vertebra T12 sampai vertebra L3. Ginjal terletak sedikit lebih rendah daripada sinistra karena adanya lobus hepatis yang besar. Masing-masing ginjal memiliki fasies anterior, fasies inferior, margo lateralis, margo medialis, ekstremitas superior, dan ekstremitas inferior. Bagian luar ginjal dilapisi oleh kapsula fibrosa, kapsula adiposa, fascia renalis, dan corpus adiposum perineal. Masing-masing ginjal memiliki bagian yang berwarna coklat gelap di bagian luar yang disebut korteks dan medula renalis. Di bagian dalam berwarna coklat lebih terang. Medula renalis terdiri dari kira-kira 12 piramis renalis yang masing-masing memiliki papilla renalis di bagian aspeknya. Di antara piramis renalis terdapat kolumna renalis yang memisah setiap piramis renalis. Pembuluh darah pada ginjal dimulai dari arteri renalis sinistra yang membawa darah dengan kandungan tinggi CO2 masuk ke ginjal melalui hilium renalis. Secara khas, di dekat hilium renalis, masing-masing arteri menjadi 5 cabang arteri segmentalis yang melintas ke segmenta renalis. Beberapa vena menyatukan darah dari ren dan bersatu membentuk pola yang berbeda-beda. Untuk membentuk vena renalis terletak ventral terhadap arteri renalis, dan vena renalis sinistra lebih panjang, melintas ventral terhadap aorta. Masing-masing vena renalis bermuara ke vena cava inferior. Arteri lobaris merupakan arteri yang berasal dari arteri segmentalis, di mana masing-masing arteri lobaris berada pada setiap piramis renalis. Selanjutnya, arteri ini bercabang menjadi 2 atau 3 arteri berinterlobaris yang berjalan menuju korteks di antara piramis renalis. Pada perbatasan korteks dan medula renalis, arteri interlobaris bercabang menjadi arteri arcuata yang kemudian menyusuri lengkungan piramis renalis. Arteri aquata mempercabangkan arteri interlobaris yang kemudian menjadi arteriole aferen. Selanjutnya, ginjal manusia memiliki sekitar 1 juta nefron pada tiap ginjal, dan masing-masing nefron berfungsi untuk membentuk urin. Nefron tidak dapat beregenerasi, sehingga pada trauma, penyakit ginjal, atau proses penuaan, terutama setelah usia 40 tahun, jumlah nefron akan terus menurun setiap 10 tahun. Namun, tubuh masih mampu beradaptasi terhadap penurunan fungsi ini. Pembentukan urin terjadi melalui 3 proses dasar, yaitu filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan sekresi tubulus. Filtrasi dimulai ketika plasma darah melewati kapiler glomerulus yang memiliki tekanan hidrostatik tinggi sekitar 60 menghasilkan rata-rata 180 filtrat per hari. Karena volume plasma seorang dewasa sekitar 2,75 liter, maka plasma difiltrasi sekitar 65 kali per hari. Dari jumlah filtrat tersebut, sekitar 178,5 liter diabsorpsi kembali melalui tubulus ginjal, sementara hanya 1,5 liter yang dikeluarkan sebagai urin.
Nefron merupakan unit fungsional struktur ginjal yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu korpuskel ginjal dan tubulus ginjal. Korpuskel ginjal mencakup glomerulus, yaitu anyaman kapiler tempat darah disaring, serta kapsula Bowman yang membungkus glomerulus. Setelah filtrat terbentuk, cairan masuk ke tubulus ginjal yang tersusun dari beberapa segmen. Tubulus proksimal atau PCT, lengkung Henle, bagian descendent dan ascendent, tubulus distal atau DCT, dan berakhir pada ductus collectivus. Setiap ginjal mengandung sekitar 1 juta nefron yang seluruh struktur ini tersebar pada korteks dan medula ginjal. Proses penyaringan melalui 3 proses, yaitu yang pertama proses filtrasi. Proses ini berlangsung di glomerulus yang dikelilingi kapsula Bowman. Darah masuk melalui arteriola afferent dan mengalir ke dalam kumpulan kapiler glomerulus yang memiliki dinding tipis dan berpori. Tekanan hidrostatik yang tinggi di dalam glomerulus mendorong air dan molekul kecil seperti ion, glukosa, asam amino, urea, dan elektrolit keluar dari kapiler menuju kapsula Bowman. Lapisan filtrasi terdiri dari endotel kapiler, membran basal, dan podosit yang bekerja sebagai penyaring sehingga hanya molekul beku berukuran kecil yang lolos, sedangkan sel darah dan protein besar tetap berada di dalam aliran darah. Hasil filtrasi disebut filtrat glomerulus yang menjadi bahan dasar pembentukan urin. Yang kedua yaitu ada reabsorpsi, terjadi sepanjang tubulus proksimal lengkungan Henle, tubulus distal, dan ductus collectivus dengan mekanisme yang spesifik pada setiap bagian. Tubulus proksimal memiliki sel epitel dengan mikrofili yang luas sehingga mampu menyerap sebagian besar air, ion natrium, klorida, bikarbonat, glukosa, dan asam amino kembali ke kapiler vertibulus. Lengkung Henle descent bersifat permeabel. Terdapat air, sehingga air keluar menuju jaringan medula yang memiliki konsentrasi tinggi. Lengkung Henle ascendent tidak permeabel terhadap air, sehingga aktif menyerap ion natrium dan klorida, membantu membentuk gradien osmotik di medula ginjal. Tubulus distal dan ductus collectivus melakukan penyesuaian akhir dan menyerap air dan ion tertentu sesuai kebutuhan tubuh. Reabsorpsi berfungsi mempertahankan volume cairan tubuh, menyeimbangkan elektrolit, dan memastikan zat berguna tidak terbuang. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu sekresi, adalah proses pemindahan zat dari darah di kapiler vertibulus ke dalam lumen tubulus. Proses ini terjadi di tubulus proksimal, tubulus distal, dan ductus collectivus. Sel-sel epitel tubulus mengeluarkan ion seperti hidrogen, kalium, dan amino, serta berbagai sisa metabolisme lain. Mekanisme ini terlibat transport aktif difusi terfasilitasi untuk memindahkan zat yang tidak ikut terfiltrasi pada tahap awal. Fungsi sekresi adalah mengatur keseimbangan asam basa, menyesuaikan komposisi ion darah, dan membantu mengeluarkan zat yang tidak diperlukan tubuh. Sekresi melengkapi filtrasi dan reabsorpsi untuk menghasilkan urin dengan komposisi akhir sesuai kondisi tubuh. Jadi kesimpulannya, ginjal merupakan organ sistem utama perkemihan yang berfungsi menjaga kestabilan lingkungan internal tubuh melalui pengaturan cairan, elektrolit, dan sisa metabolisme. Secara anatomi dan ginjal tersusun atas korteks dan medula yang di dalamnya terdapat unit fungsional terkecil yang disebut nefron. Nefron terdiri dari glomerulus, kapsula Bowman, tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan ductus collectivus yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam pembentukan urin. Secara fisiologis,
Ginjal bekerja melalui 3 proses utama, yaitu filtrasi di glomerulus, memisahkan molekul kecil dari darah menjadi filtrat awal, reabsorpsi di sepanjang tubulus menyerap kembali zat yang masih diperlukan tubuh seperti air, ion, dan nutrisi, dan sekresi memindahkan zat tertentu dari darah ke tubulus untuk pengaturan asam basa dan keseimbangan ion. Ketiga proses ini berlangsung secara terkoordinasi sehingga ginjal dapat mempertahankan volume cairan, komposisi elektrolit, serta membuang sisa metabolisme secara efisien. Secara keseluruhan, anatomi dan fisiologi ginjal serta nefron menunjukkan bahwa ginjal bukan hanya organ sekresi tetapi juga pengatur homeostatis tubuh vital melalui mekanisme penyaringan, penyerapan kembali, dan pengeluaran selektif. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.